Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di bab penjelasan bahwa di tengah umat ini ada yang jatuh dalam perkara peribadatan kepada berhala. Di pertemuan malam hari ini kita masuk di hadis terakhir dalam bab ini. Hadis yang terakhir yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah, wali muslimin an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innallaha zawa liyal ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibiha wa inna ummati sayablughu mulkuhu ma zuwiyali minha wa utitul kanzainil ahmara wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ammah wa an la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yaruddu wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin amah wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wala wijtama'a alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da. Wa rawahul Barqani fi sahihi wa zada wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikina wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil authan. Ini kita ya, potongan ini sebenarnya cuman penulis sampaikan hadis seutuhnya. Kita cuman ini yang kita butuhkan dalam bab ini, yaitu hatta ta'budu fi'amun min ummatil authan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man qadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Hadis cukup panjang, satu halaman. Di hadis terakhir ini hanya saja yang kita butuhkan itu ada di satu kalimat pendek, bahwa nanti ada sekelompok dari umat ini yang menyembah al-authan. Kita terjemahkan wali muslimin dalam riwayat Imam Muslim an Thauban dari sahabat Thauban. Ini Thauban akan diterangkan nanti, beliau adalah mantan budaknya Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau dimerdekakan dan selalu bersama Nabi SAW. Nanti akan disebutkan beliau meninggalnya di tahun berapa dan di daerah mana oleh Syekh Shalih Al-Fauzan.
Jadi dari Thauban radhiyallahu taala anhu beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita, telah menyatukan untukku bumi ini. Zawa itu ujung dengan ujungnya didekatkan. Jadi Allah memperlihatkan nabinya bumi ini. Padahal beliau di Madinah. Tapi bumi ini ujung-ujungnya didekatkan, diperlihatkan kepada beliau. Maka beliau berkata, "Fara'aitu masyariqoha." Saya melihat timurnya. Ini kuasanya Allah. Iya. Wa maghribaha, serta baratnya. Iya. Serta baratnya. Karena bumi ini tentunya adalah ciptaan dari ciptaan Allah. Allah mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala akan berbuat terhadapnya sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki olehnya. Karena Allah Rabb kita fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia inginkan. Iya, Allah maha melakukan apa saja yang dia inginkan. Wa idza arada syai'an, kalau Allah menginginkan sesuatu, tinggal katakan kun fayakun. Tinggal bilang jadi, maka pasti jadi. Maka pasti jadi. Jadi di sini Allah memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bumi ini dari timur ke barat, ujung ke ujung. Dan apa tujuannya diperlihatkan? Hikmahnya setelahnya. Wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuwali minha. Dan umatku akan sampai kekuasaannya terhadap apa yang diperlihatkan kepada. Ini menunjukkan bahwa umat Islam akan berjaya dan berkuasa dari timur sampai barat. Semua yang diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dikuasai oleh umat Islam pada masa jayanya. Wa'utitul kanzain. Saya diberikan dua perbendaharaan. Al-ahmar wal abyad. Ada perbendaharaan yang warna merah dan yang warna putih. Yang diinginkan yang warna merah di sini adalah emas, yang warna putih adalah perak. Wa inni sa'altu rabbi. Dan saya telah meminta kepada Rabbku li ummati, untuk kebaikan umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'amah, untuk tidak membinasakan mereka dengan kesusahan yang merata. Ceklik, kelaparan, kekeringan. Jadi Nabi kita meminta kepada Allah supaya umat ini tidak binasa karena kelaparan. Umat Islam karena kekeringan. Dan itu permintaan pertama. Permintaan kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka sendiri. Makanya umat Islam dengan doa ini nanti dan dijawab oleh Allah, itu tidak pernah dikuasai oleh umat kafir. Yang membuat mereka hancur adalah sesama mereka sendiri. Nanti akan disebutkan. Jadi Nabi berdoa supaya umat ini tidak dikuasai oleh selain diri mereka sendiri. Fayastabiha baydatahu. Sehingga hancur, sirna, hilang kekuasaan mereka. Wa inna rabbi qol. Sekarang datang penjelasan bahwa ini doa telah diterima. Dan sungguh Rabbku berkata,
Ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kalau saya telah menetapkan sesuatu, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya. Karena Allah lah yang maha mengatur segalanya, Allah tidak diatur. Allah menguasai segalanya, tidak dikuasai. Allah yang maha hidup, tidak akan pernah mati, yang lainnya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, selainnya dicipta. Allah yang maha memberi rezeki, selainnya tergantung pada rezekinya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh urusan kita. Allah tidak diatur. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah itu As-Somad. Maha As-Somad. Yaitu yang tidak butuh kepada apapun, tapi selainnya, apapun yang selainnya itu butuh kepadanya. Itu makna As-Somad. Di antara yang ditafsirkan oleh ulama kita. Karena Allah Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kalau ada yang kaya, maka itu dikasih oleh yang Maha Kaya. Jadi di sini karena kesempurnaan kekuasaan Allah, kalau dia telah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa tolak. Makanya di dalam kehidupan dunia ini, misal satu contoh terkait dengan kematian dan kehidupan kita. Kita sudah ditentukan umurnya dari sekian hanya sampai sekian. Kalau sudah datang ini waktunya, tidak bisa diakhirkan. Sesaat pun tidak pula dimajukan. Dan kalau Allah menetapkan kita wafat di sebuah tempat yang bukan tempat kita di situ tinggal, maka pasti Allah akan menjadikan kita punya kebutuhan ke tempat itu baru kita mati. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha arada biqabdi abdin bi'ardin ja'ala laha ilaiha hajah. Ja'ala lahu ilaiha hajah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika ingin mewafatkan seorang hamba di sebuah negeri, walaupun negeri itu dia tidak tinggal di situ, tapi Allah akan menjadikan dia punya kebutuhan ke situ. Baru Allah wafatkan. Tidak ada yang bisa tolak. Di mana kita mati, di mana kita hidup, di mana langkah terakhir kita, tidak ada yang bisa tolak. Karena ini kata Nabi. Dan Allah yang mengatakan ini kepada Nabi Muhammad. Allah panggil, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Saya kalau telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang, apa sekarang yang Allah tetapkan di antaranya? Wa inni a'toituka. Dan saya, kata Allah, telah memberikan kepada kamu. Apa yang kamu minta? Li ummatika alla uhlikahum bisanatin ammah. Bahwasanya saya tidak akan membinasakan mereka dengan satu musibah yang merata. Kalau umat Islam, di negeri itu ada umat Islam, tidak akan mungkin satu negeri langsung binasa semuanya. Misalnya Indonesia, negeri Islam. Tidak mungkin langsung musibahnya itu dari barat langsung sampai timur, dari utara ke selatan langsung rata begitu satu negeri. Tidak ada itu. Selama kita Islam, musibahnya itu hanya satu daerah sini, daerah lain tidak. Tidak pernah merata. Karena kenapa? Ini doa Nabi kita Muhammad SAW. Kasih sayang belum pada kita. Iya, kita tidak akan dibinasakan dalam satu musibah. Semuanya hilang. Kecuali nanti dekat hari kiamat.
akan tertiup angin, semuanya wafat. Semua yang beriman akan wafat. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ini pemberian pertama. Wa an la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Sama juga. Permintaan kedua juga dikabulkan. Dan bahwasannya saya tidak akan menguasakan kepada mereka musuh selain dari mereka. Itu juga diberikan permintaan kedua. Ayastabiha baydotahum, sehingga akan menguasai mereka. Walawijtama alaihim man biaqtariha. Seandainya bersatu untuk menghancurkan mereka, umat Islam. Siapa saja yang berada di atas permukaan bumi ini, seluruh bumi ini bersatu penduduknya. Maksudnya umat kafir untuk menghancurkan umat Islam. Seandainya mereka semua berkumpul, tidak akan mampu untuk menghancurkan umat Islam. Karena umat Islam ini nanti di ujung hadis juga akan dikatakan akan senantiasa ada. Akan senantiasa ada. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakunu ba'duhum yahliku ba'd. Sampai sebagian mereka yang membunuh sebagian yang lain. Jadi kalau dari luar tidak akan pernah. Ini umat Islam akan hancur ketika mereka sudah saling membunuh sesama muslim. Wa yasbi ba'duhum ba'da, sampai sebagian mereka muslim menawan sebagian yang lain. Inilah kehancuran Islam. Ketika sesama muslim sudah saling membunuh. Dan ini awalnya mulai terjadinya di masanya Utsman ibn Affan. Terbunuhnya Utsman. Setelah itu terbunuhnya Ali. Siapa yang membunuhnya? Bukan muslim, bukan kafir. Yang membunuh Utsman bukan kafir. Muslim, yang mengaku muslim. Yang membunuh Ali bukan kafir. Muslim. Inilah kehancuran Islam. Kalau dari luar tidak akan. Karena ini permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh penduduk bumi ini kalau bersatu untuk menghabiskan muslim, tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Iya. Dajjal sekalipun, Ya'juj dan Ma'juj sekalipun, tidak ada yang bisa menghancurkan Islam. Sampai Allah sendiri yang mengangkatnya dan mewafatkan semua yang ada di dalam hatinya keimanan, baru muncul hari kiamat. Baru muncul hari kiamat. Ini yang diberikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Terus ditambah warawahul Barqani. Dan di sini baru ada penjelasan untuk bab ini. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barqani. Wazada, dan ada tambahannya. Wa inni akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya tidak lain yang saya khawatirkan terhadap umatku adalah a'immatul mudillin. Para imam-imam, pemimpin dan ulama yang menyesatkan. Itu yang Nabi takutkan. Karena ketika pemimpin sesat, ulama dari umat ini sesat, maka akan diikuti oleh yang dibawanya. Akan diikuti oleh yang dibawanya. Iya, ini yang Nabi takutkan. Ketika ada dai-dai, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, itu yang Nabi takutkan. Karena dengan adanya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan dan berusaha menyamarkan Al-Quran dan Sunnah, itu akan membuat mati Quran itu sendiri dan Sunnah itu sendiri di tengah masyarakat. Tidaklah tersebar banyak kesesatan di masyarakat kecuali pasti karena tingginya kebodohan. Sedikitnya orang belajar Quran, sedikitnya orang belajar hadits Nabi SAW, itu akan menyebabkan tingginya kebodohan dan pasti banyak kesesatan. Sesat
dan menyesatkan itu adalah karena sebab utamanya kebodohan. Sebab utamanya adalah kebodohan. Tersebarnya kebodohan. Ini yang Nabi khawatirkan. Yang Nabi takutkan pada kita. Iya. Kemudian beliau berkata, wa idza waqa'a 'alaihimus sayf. Apabila terjadi atas mereka as-sayf, saling membunuh sesama muslim. Iya, seperti dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang bomnya itu di negara muslim. Tidak ada dalam sejarah orang Khawarij dari masanya Utsman kemudian ke Ali sampai masa kita sekarang ini. Tidak ada sejarah mereka memerangi kafir. Selalu yang mereka perangi muslim. Sampai saat ini tidak ada mereka pergi bom di negeri kafir. Mereka pergi bomnya di muslim. Ini yang masalah. Kalau ini terjadi kata Nabi SAW, lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan ini nyata. Kalau ini sudah terjadi, saling membunuh sesama muslim, maka itu tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Mulai dari Utsman. Ketika meninggalnya Umar, maka terbukalah pintu fitnah ini. Terbunuhnya, meninggalnya Umar. Terbuka ini. Iya, pintu ini. Dan Nabi katakan tidak diangkat saling membunuh antara muslim ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini adalah tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita dan ini nyata. Ya, ini adalah nyata. Banyak dari kaum muslimin yang tidak paham agama, ya, modal semangat mereka menumpahkan darah sesama muslim dengan dalil bahwa mereka telah kafir, mereka adalah telah keluar dari Islam, mereka adalah telah dengan dalil-dalil yang mereka bawakan bentuk dari subhatnya, hanya mengambil sepotong dalil, tidak mengambil dalil yang lain, dalil yang lain. Kemudian Nabi katakan, wala taqumus saah, dan hari kiamat tidak akan tegak. Tidak akan datang, tidak akan bangkit. Hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Ini dia. Tidak akan datang hari kiamat sampai ada satu hayy, satu kampung, satu daerah dari umatku mengikuti musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan. Dan sampai sekelompok dari umatku menyembah berhala. Mengaku muslim, dia muslim, KTP semuanya muslim. Tapi menyembah berhala. Kata Nabi, tidak akan ada hari kiamat sampai ini terjadi. Dan ini mengkhawatirkan, menakutkan. Karena kita saksikan muslim menyembah berhala. Menyembah kubur yang dikeramatkan, iya, banyak. Menyembah pohon juga banyak. Batu juga banyak. Iya, gunung juga banyak. Ada di orang Makassar hajinya di bawah Karaeng. Kenapa bisa? Padahal haji di Ka'bah. Kenapa begitu? Ya dia sembah bawah Karaeng. Apalagi yang dia lakukan di sana? Pergi potong sapi, sudah menyembah gunung. Tapi muslim. Ini mengkhawatirkan. Berarti kiamat. Ini menakutkan. Jangan berangan-angan bahwa kita akan hidup lama. Iya. Karena ini Nabi kabarkan berdasarkan wahyu. Iya. Walaupun kita selalu berharap dengan adanya ilmu yang tersebar, adanya Quran dan Sunnah masih disampaikan, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa hidup lama dan bisa mengerjakan syariat Islam serta mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari 14 abad yang lalu ya sampai sekarang ini diwariskan kepada kita. Kemudian Nabi mengabarkan setelah itu. Itu yang menjadi poin di sini. Bahwa Nabi mengatakan akan ada dari umat ini yang menyembah berhala.
Iya, setelah itu Nabi katakan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dan sesungguhnya akan ada di umat ini para pendusta 30 orang jumlahnya, semuanya mengaku dia nabi. Mengaku nabi, sudah ada. Ada saja orang mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Bahwa dirinya adalah nabi. Ini Nabi kabarkan bahwa akan ada dari umat ini yang mengaku bahwa dirinya nabi. Dirinya nabi. Padahal kata Nabi wa ana khatamun nabiyyin. La nabi ba'di. Padahal saya ini penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi tetap akan ada bersamanya dengan jelasnya ini agama. Tetap ada orang mengaku dirinya sebagai nabi. Wala tazalu ta'ifatum min ummati. Dan akan terus ada sekelompok dari umatku alal haq yang berada di atas kebenaran. Ini kabar gembira untuk kita. Serusak apapun orang, maka pasti akan ada sekelompok. Iya. Dan kita harus berusaha di atas ini, yang sekelompok ini. Jangan sampai kita ikut rusak dengan banyaknya orang-orang yang rusak. Dengan banyaknya orang-orang yang rusak. Mansurah akan selalu ditolong. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak bermasalah. Tidak membahayakan mereka. Orang yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum. Tidak berbahaya juga terhadap mereka. Orang yang menyelisihi mereka. Tidak ada masalah. Kalau ada orang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ada seorang. Dia membawakan Quran dan Sunnah. Ada seorang mengamalkan Quran dan Sunnah. Dia praktekkan dalam dirinya. Dari rambut sampai ke kaki. Dari bentuk, dari badannya sampai ke pakaiannya. Tidak ada masalah kalau banyak menyelisihi. Tidak akan berbahaya terhadapnya. Tidak akan berbahaya terhadapnya. Sampai kapan? Hatta ya'atiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang perkara Allah. Yaitu hari kiamat. Hari kiamat. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan ini hadis panjang. Penjelasannya kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Tidak cukup waktu untuk membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di bawahnya. Kita akhirkan insya Allah. Kita baca pertanyaan yang masuk. Apa hukum terima orderan penumpang mau dijemput di gereja dan mau diantar pulang, padahal mereka habis beribadat, ataukah mereka tinggal di gereja dan mau diantar ke tempat lain seperti mal dan lain-lain? Apakah darurat kita jemput? Kalau kita jemput, tidak jemput, apa yang terjadi? Kalau tidak terjadi apa-apa, enggak usah kita jemput. Biar saja orang lain. Iya. Biar saja orang lain. Kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah. Iya. Tapi siapa yang punya pengalaman? Kalau tidak dijemput, apa yang terjadi? Siapa teman-teman yang ojol? Ojek online? Tidak apa-apa, saya pengen tanya saja. Apa yang terjadi kalau kita tidak jemput? Performanya menurun. Kalau menurun, apa yang terjadi? Berarti bukan karena itu, Pak. Rezeki kita memang sudah segitu. Itu saja. Tah? Iya kan? Rezeki kita memang segitu aja rezeki kita. Sudah ditulis sebelum kita dicipta. Itu dia yang perlu diyakini. Kan kadang-kadang kita takut bahwa kalau saya tidak terima ini, maka akan menurun akun saya, kan begitu. Sebenarnya bukan, itu sudah ditentukan dari dulu. Bahkan kita pun terima, kita terima pun tetap tidak akan naik. Tetap menurun kalau Allah takdirkan menurun. Nah, dan sebenarnya belum tentu menurun.
Belum tentu. Kadang kan itu sangkaan kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairun minha." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Tapi sebagian orang sudah takut dulu. Sehingga dia melanggar, melakukan sesuatu di atas sangkaan rasa takutnya. Takut miskin. Takut miskin. Itu saja yang kita coba. Coba kita tolak biar menurun. Nanti Allah kasih naik. Nanti kan akan banyak muslim yang order akhirnya naik lagi. Kan begitu. Ya kan? Kecuali kalau ndak order kita akan mati. Dah. Itu masalah. Itu masalah. Dah. Kalau hanya menurun performanya, ndak ada masalah. Kita di dunia ini kadang menurun, kadang naik. Ndak naik terus. Ndak naik terus. Kan iya kan? Ada hujan, ada panas, ada malam, ada siang. Kita ndak hidup siang terus. Kita ndak hidup siang terus. Perlu kita yakini sedikit ya, hal ini. Jangan sampai kita takut hilang dunia, korban agama. Jangan sampai seperti itu. Gimana jika kita tidak sengaja terima orderan penumpang mau diantar ke gereja karena awalnya kita tidak tahu dia mau ke gereja. Entah karena dia pasang titik alamat pas samping gereja ataukah tidak ada nama gereja di aplikasi, hanya nama jalan saja. Padahal penumpang sudah duduk di atas mobil dan tidak mungkin saya suruh turun. Kalau tidak tahu tidak ada masalah. Iya kan? Seorang tidak dihukumi kalau tidak tahu. Tidak ada dosanya bagi yang tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ini penumpang, kan harus kita tanya. Pas pesan, kita muslim ki. Tidak perlu begitu. Tidak perlu. Terima saja pesanannya, baru kita antar. Ternyata turun di situ, ya kata Allah. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi kita. Tidak ada masalah kalau kita tidak tahu. Silakan Pak. Baik Pak. Baik, untuk yang pertama tadi, hukum memindahkan mayat dari tempat meninggalnya ke daerah lain. Ke daerah lain. Pertama pada dasarnya, berdasarkan apa yang Nabi SAW katakan, asri'u bil janazati. Persegerakan penyelenggaraan jenazah itu. Iya. Karena kalau dia orang baik, maka itu adalah yang terbaik kalian segerakan. Untuk berjumpa dengan Robnya, mendapatkan kenikmatan kubur. Kalau dia orang jahat, maka dia adalah yang paling buruk kalian simpan di rumah kalian, di atas pundak kalian, kalau kalian lagi bawa. Makanya Nabi katakan, persegerakan. Nah, maka dari sini para ulama mengatakan, asalnya di mana dia meninggal, kalau kita pindahkan akan mengakhirkannya, maka sunnahnya kita kubur di situ. Setelah itu para ulama mengatakan kecuali ada maslahat. Ada maslahat. Iya, misal di daerah situ tidak ada keluarganya sama sekali. Keluarganya di daerah yang lain. Boleh dipindahkan. Dengan adanya maslahat itu. Iya, dengan adanya maslahat itu. Atau dia meninggalnya di negeri kafir. Kalau tidak dipindah, dia akan dikubur bersama kuburan kafir. Sementara muslim kan harus dipisahkan kuburannya dengan kafir. Itu namanya maslahat. Itu namanya hajah, kebutuhan. Maka boleh dipindahkan. Dengan adanya itu.
Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, asalnya di situ. Ya, kita dikuburkan. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua tadi. Bahwa kita memang, Pak, di dalam bersyariat sudah dari dulu kita dianjurkan untuk berhati-hati. Bukan hanya masa kita sekarang ini. Dulu di awal Islam, orang-orang tidak pernah menanyakan sanad. Sumber pengambilannya di mana belajarnya. Dulu di awal Islam. Setelah terjadi pembunuhan Utsman, itu terjadi pertama. Terjadi pembunuhan Utsman karena muncul kelompok Khawarij, ya, orang-orang yang memerangi ya Islam, Muslim, bahkan sahabat, maka mulai mereka bertanya, dari mana kamu ambil? Dari mana kamu ambil? Sampai Imam Muslim menyebutkan di muqaddimah sahihnya, di pendahuluan sahihnya, ya, Sahih Muslim, beliau membawakan ucapannya Muhammad ibnu Sirin, tabi'in. Dia muridnya sahabat. Muridnya sahabat. Dia berkata, inna hadal ilmu din. Inna hadal ilma din. Ilmu ini adalah merupakan agama. Ilmu itu adalah agama. Iya. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka kalian harus perhatikan dari mana kalian ambil agama kalian. Mulai di situ mereka menanyakan sanad. Kalau sekarang ini, Pak, paling mudah adalah kita kalau ada mau kita belajar, kita tanya, belajarnya di mana sama siapa? Kalau belajarnya tidak jelas, tidak apa-apa kita tinggalkan. Di mana? Tidak apa-apa kita tinggalkan. Jangan sampai dia belajarnya di tempat demo. Itu masalah. Tidak ada ulama keluar di tempat demo, Pak. Tidak ada. Ulama itu keluar dari masjid. Dari masjid. Di majelis-majelis yang ada di masjid. Iya, itu yang kita lihat. Atau tidak ada ulama yang keluar dari buku, Pak. Ketika dia belajar, dari mana kamu belajar? Saya baca. Kalau kita baca sendiri, itu salahnya lebih banyak daripada benarnya. Daripada benarnya. Karena kita tidak punya fondasi cara memahami sesuatu, kemudian kita pergi memahami. Nah, ini sama dengan orang yang punya senjata, tapi tidak bisa pakai. Tidak bisa pakai. Nah, ini tidak ada manfaatnya. Ini tidak ada manfaatnya. Jadi kita tanya, untuk sekarang ini belajarnya di mana? Siapa gurunya? Di mana dia ambil ilmu? Ya, bahkan boleh kita cari tahu berapa tahun dia belajar. Bukan karena kita keras. Ini dalam bab hati-hati saja. Hati-hati saja. Karena ketika Nabi SAW di masa sahabat, beliau pernah duduk di kuburan di saat gali kubur. Beliau garis-garis lurus. Beliau garis-garis lurus. Iya. Kemudian beliau garis-garis ke kanan dan ke kiri. Garis-garis yang banyak. Beliau berkata, hadhihi sabilullah. Ini yang lurus, ini jalannya Allah. Yang lurus. Dan jalan Allah yang lurus itu adalah yang kita minta di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Disebutkan di ayat yang lain. Siapa itu yang diberi nikmat? Allah sebutkan. Minan nabiyyin, yaitu jalannya para nabi. Wasiddiqin, jalannya para siddiq. Pimpinannya Abu Bakar. Wasyuhada, jalannya para syuhada. Para sahabat mati syahid. Wassolihin. Dan jalannya orang-orang soleh. Ini Pak yang kita minta. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Jalan, jadi Nabi katakan ini jalan yang lurus. Jalannya Allah. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Kiri kanannya ini adalah jalan-jalan. Ma min sabilin illa
wa fiha syaiton yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun ini kecuali pasti ada syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mengajak kita kepadanya. Makanya yang selamat adalah yang di sini. Yang hanya yang lurus saja. Yang jalan Allah. Jalan Allah itu maksudnya Pak, Quran dan hadis. Yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang dimaksud Pak. Kalau kita bingung. Seperti kemarin misalnya yang bom. Ya, mereka belajar di mana? Kenapa bisa bom? Padahal tidak boleh bunuh diri. Kan syariat Islam jelas. Quran jelas. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Allah Maha Kasih, Maha Rahim terhadap kalian. Berarti ini tidak sesuai jalan Allah. Karena Allah jangan melarang. Jangan bunuh diri kalian. Dan orang yang membunuh diri namanya Nabi SAW katakan nanti di hari kiamat. Akan membunuh dirinya selalu dengan yang dia bunuh dirinya. Dia mati, hidup lagi, bunuh lagi dirinya. Mati, hidup lagi. Kan Nabi katakan seperti itu. Iya. Tidak terbunuh saja Pak. Tidak boleh. Tidak terbunuh saja. Karena Nabi katakan, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan memasukkan diri kalian kepada hal yang membinasakan. Tidak terbunuh saja itu, tidak boleh kita masuk dia membinasakan. Itu kan jalannya Allah. Artinya kalau itu contoh Pak. Ini berarti bukan jalannya Allah. Ini orang tidak bisa diikuti. Kelompok yang seperti itu, kelompok yang tidak bisa kita ikuti. Karena membinasakan nanti. Iya. Seperti itu Pak. Masih waktu? Oh belum. Kayak ada yang sudah bunyi? Baik. Masih ada? Pertanyaan? Atau sudah tidak ada? Alhamdulillah. Pak Imam gimana Pak Imam? Tidak ada belum? Oh tidak ada. Alhamdulillah. Ini katanya ada hadiah. Penutup. Siapa yang mau hadiah ini? Hah? Angkat tangan. Siapa yang paling pertama? Kita belakangan Pak. Baik, Bapak, ya. Kita yang paling pertama. Masya Allah. Hadis tadi Pak, dari siapa? Yang kita baca tadi. Sahabatnya. Ya. Baru masuk. Masya Allah Pak. Bukan rezeki kita mungkin. Ya. Dari mana Pak? Dari belanja ya. Tapi masuk di sini. Alhamdulillah. Boleh dikasih pertanyaan kedua? Boleh. Kapan kita masuk? Ya. Setelah tanya jawab. Baru sekali. Masya Allah. Apa tadi Pak? Pertanyaan terakhir. Dapat ke ini kalau bisa Ki? Baik. Begitu tadi Pak? Begitu tadi Pak? Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita Tommy yang terakhir masuk Pak. Iya. Rezekinya. Sudah ditulis sebelum kita dicipta. Baik. Masya Allah. Itu buku yang kita baca sekarang itu Pak. Terjemahannya. Siapa lagi? Yang mau ditanya? Wah, pada takut jadinya. Iya. Masih dua. Kita Pak. Baik Pak. Apa tadi Pak ayat yang haram bunuh diri? Yang saya sebutkan di pertanyaan Bapak sendiri. Maknanya lah Pak. Melarang. Nggak hafal bunyi ayatnya? Masya Allah. Dikasih. Kita kasih Bapak. Kasih. Oh Masya Allah Pak. Iya. Keputusan jamaah ini. Siapa ini? Hadiah terakhir. Kita. Ini pertanyaan. Siapa tadi sahabatnya itu hadis?
Enggak. Satu saja itu hadis. Dari Thauban. Riwayat Muslim. Kemudian kedua, dari Thauban juga. Cuman riwayatnya siapa? Al-Barqani. Bukan sahabatnya. Benar berarti ya? Tapi ada mi buku apa? Ya? Tidak ada punya istri tak? Kita sudah menikah? Masa? Hah? Hah? Dari UIN. Masya Allah. Sudah menikah? Lama mi? Masih kuliah ki? Cepat tak menikah? Masya Allah. Jadi kita mau hadiahkan pada istri tak? Masya Allah. Pulang ke cepat kasih. Alhamdulillah. Ya? Tidak pegang buku juga? Kasih pegang mi? Baik, Masya Allah. Beruntungnya itu dia punya suami seperti kita. Iya. Alhamdulillah. Hadiahnya tahu buku. Masya Allah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.